Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video materi bangun ruang sisi lengkung, di mana materi ini sering kita jumpai di kelas 9 SMP atau MTS. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan yaitu tentang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang bangun ruang sisi lengkung. Kalau di video sebelumnya sudah saya terangkan bagaimana mencari volume dan luas dari bangun ruang sisi lengkung, kali ini saya akan membahas tuntas tentang soal-soal dan penyelesaian bangun ruang sisi lengkung. Mari kita simak berikut ini. Kalau di video pertama saya sudah memberikan 3 contoh, ini berarti contoh yang keempat. Keliling alas sebuah tabung sama dengan 132 cm dan tinggi tabung sama dengan 16 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Langkah pertama, kalau ketemu soal seperti ini, kita tulis saja yang sudah diketahui. Yang pertama di sini ada angka 132 sebagai keliling alas. Saya tulis K alas sama dengan 132 cm. Dan ada lagi yaitu tinggi tabung. Tinggi saya singkat T. T-nya sama dengan 16 cm. Setelah menulis yang sudah diketahui, kita lihat yang ditanyakan adalah volume tabung. Masih ingat ya? Volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat dikali T. Berarti untuk mencari volume tabung, kita membutuhkan R dan membutuhkan T. Kalau T-nya sudah ada, berarti kita mencari R dulu. Dari mana? Dari yang sudah diketahui. Jadi sebelum mencari volume tabung, kita cari dulu R-nya. Ya, mencarinya dari keliling alas. Keliling alas sama dengan 132. Keliling alas, masih ingat ya? Tabung, itu alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Nah, berarti keliling alasnya menggunakan rumus keliling lingkaran. Masih ingat ya, keliling lingkaran rumusnya apa? Ditulis bawahnya. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr sama dengan 132. Sebelah kanannya aja, sebelah kirinya kita mau mencari R. Ya, setelah itu diuraikan aja. 2 dikali pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R. R-nya belum diketahui, sama dengan 132. 2 kali 22 yaitu 44/7 dikali R sama dengan 132. Dengan demikian R-nya sama dengan 132, ini dipindah aja. Ini kan kali ya, dipindah menjadi bagi. Pembagian pecahan, masih ingat ya konsepnya ya? Pembagian pecahan dikalikan angkanya dibalik. Ya, 44/7 menjadi 7/44. Sehingga demikian 132 kebetulan di sini bisa dicoret dengan 44 ya. Nah, dicoret aja kalau bisa dicoret. Coret itu artinya bagi. 132 dibagi 44 hasilnya adalah 3. 3 dikali 7 jadi R-nya sama dengan 21. Sudah ketemu R, berarti kita kembali ke pertanyaan yang ditanyakan volume tabung. Jadi volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat dikali T. Sama dengan pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali R-nya ketemu 21, R kuadrat dikali 21 dikali T-nya adalah 16. Ini angka pecahan, kalau bisa dicoret perkalian coret aja. Kebetulan 7 bisa dicoret dengan 21. 21 dibagi 7 yaitu sisanya masih 3. Sehingga 22 dikali 3 dikali 21 dikali 16. Hasil akhirnya yaitu 22.176 cm3. Kita lanjutkan contoh nomor 5. Volume suatu tabung sama dengan 18.840 cm3. Jika tinggi tabung sama dengan 15 cm, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, dari sini kita tulis dulu yang sudah diketahui. Yang pertama di sini ada volume tabung. Saya tulis V tabung 18.840. Selain volume apa? Di sini tinggi, disingkat T. T sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan apa? Luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan,
Masih ingat ya rumusnya ya? Luas permukaan tabung 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Berarti selain membutuhkan T, kita membutuhkan R. Maka sebelum mencari luas permukaan, kita cari R-nya dulu. Dari mana mencarinya? Otomatis dari yang sudah diketahui. Di sini yang diketahui ada volume tabung. Tulis saja, volume tabung sama dengan 18.840. Kemudian setelah itu ditulis rumusnya di bawahnya volume tabung. Volume tabung rumusnya PR kuadrat dikali T sama dengan sebelah kanannya acek 18.840. Setelah itu Pi-nya kita mengikuti petunjuk aja, kebetulan sudah ada petunjuknya yaitu 3,14 ya. Pi-nya berarti 3,14 dikali R kuadrat, belum diketahui tulis saja R kuadrat, dikali T-nya 15 sama dengan 18.840. 3,14 dikalikan 15, hasilnya adalah 47,1 dikali R kuadrat sama dengan 18.840. Dengan demikian R kuadratnya sama dengan 18.840. Ini perkalian dipindah menjadi pembagian. Dibagi 47,1. Sehingga R kuadrat hasilnya adalah 400. R-nya sama dengan pangkat dipindah menjadi akar. Akar 400 yaitu 20. Setelah ketemu R, baru kita mencari luas permukaan. Rumusnya adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Sama dengan 2, Pi-nya pakai 3,14. Tadi ada petunjuknya ya. R-nya yaitu 20 dikali 20. Ditambah 2, ini 2 ya. Pi-nya 3,14, R-nya adalah 20, T-nya adalah 15. Sehingga hasil perkalian yang depan ini adalah 2512 ditambah perkalian yang belakang hasilnya adalah 1884. Dijumlahkan hasil akhirnya ketemunya yaitu 4396 cm persegi. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kita lanjutkan contoh nomor 6. Sebuah bola logam dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air, sehingga permukaan air tabung menjadi naik. Hitunglah tinggi air yang naik jika diameter bola sama dengan 12 cm dan diameter tabung sama dengan 30 cm. Saya memberikan sketsa gambarnya seperti ini ya. Nah, ini mula-mula ada air tingginya segini. Kemudian sebuah bola logam dimasukkan ke dalamnya. Ini bolanya masuk ke sini, otomatis airnya yang ada di dalam tabung naik. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi air yang naik ini. Jadi dari sini sampai sini T-nya berapa. Nah, air yang naik mengikuti bentuk yang ditempatinya, yaitu tabung. Nah, air yang naik ini, karena ini di dalam tabung berarti mengikuti yang ditempatinya, yaitu tabung. Tinggi air yang naik saya nyatakan dengan T. Jadi airnya sini sampai sini saya nyatakan dengan T. Diameter tabung, saya tulis dulu diameter tabung 30 cm. Maka jari-jarinya adalah 15 cm. Kemudian diameter bola 12 cm, maka jari-jari bolanya adalah 6 cm. Volume air yang naik sama dengan volume bola logam. Jadi banyaknya air yang naik ini, mula-mula segini ya. Setelah ini dimasukkan sebuah bola, otomatis airnya naik. Nah, banyaknya air yang naik ini sama dengan volume benda yang masuk. Volume benda yang masuk adalah bola. Jadi volume air yang naik sama dengan volume bola logam. Kita lanjutkan. Nah, volume air yang naik, karena airnya ini menempati bangun tabung, berarti mengikuti volume tabung, yaitu PR kuadrat dikali T. Sama dengan volume benda yang masuk, yaitu volume bola, 4/3 PR pangkat 3. Nah, kebetulan di kiri dan di kanan ada pi, kita coret aja. Kemudian R tabungnya tadi berapa? 15 ya.
15 kali 15 dikali T. Ini T adalah tinggi air yang naik. Sama dengan 4/3 dikali R bulannya adalah 6. 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6. Kebetulan angka 3 dengan angka 6 bisa dicoret ya. 6 bagi 3 yaitu 2. Sehingga T-nya sama dengan 4 kali 2 dikali 6 kali 6. Ini kali dipindah ada menjadi bagi. 15 kali 15. Kita gunakan pakai metode coret-coret aja biar cepat. Ya. 15 ini bisa dicoret dengan 6. Sama-sama bisa dibagi 3. 15 bagi 3 yaitu 5. 6 bagi 3 yaitu 2. Ini juga ada angka 15. Bisa dicoret dengan angka 6. Ya, 5 sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 dapat 5. 6 bagi 3 didapat 2. Sehingga T-nya sama dengan 4 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 32. Yang bawah 5 kali 5 yaitu 25. Sehingga 32 dibagi 25 yaitu sama dengan 1,28 cm. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan contoh nomor 7. Hansa akan membuat topi yang berbentuk kerucut dengan diameter alas sama dengan 20 cm dan tingginya 24 cm. Jika topi tersebut terbuat dari kertas, berapa luas kertas untuk membuat topi tersebut? Nah, kita sambil coret-coret ya. Kita coret-coret. Sambil latihan di rumah biar nanti lancar. Oke, warna putih aja. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui diameternya adalah 20 ya. 20 cm. Berarti jari-jarinya otomatis adalah separuhnya 20 yaitu 10. Kemudian tingginya, tinggi disingkat T. T-nya adalah 24 cm. Nah, ini kalau saya gambarkan sebuah topi ya, topinya berbentuk kerucut. Nah, ini gambarnya tidak begitu bagus, tidak apa-apa ya. Yang namanya topi di sini kan bolong ya. Nah, kalau ini bolong, berarti topinya kan berarti yang ini, daerah ini. Nah, kalau daerah ini namanya di dalam kerucut, kemarin sudah saya menerangkan di video sebelumnya, kalau bagian ini namanya luas selimut kerucut. Jadi untuk mencari kertas yang digunakan, kita menggunakan luas selimut kerucut. Untuk mencari luas selimut kerucut, masih ingat ya, rumusnya adalah PRS. Berarti kita membutuhkan R dan membutuhkan S. S adalah letaknya di sini. Nah, ini adalah sebagai tinggi, ini sebagai jari-jari. Maaf, ini kurang lurus. Nah, ini sebagai tinggi. Tingginya 24. Ini saya tulis di sini ya. Kemudian jari-jarinya adalah 10. Sebuah kerucut di sini membentuk segitiga siku-siku. Maka S-nya mencarinya pakai rumus Pythagoras. Atau kalau kebetulan ini angka triple, gunakanlah triple. 10, 24, angka triple apa bukan? Triple ya. Nah, S-nya berapa? 10, 24, satunya adalah 26. Jadi S-nya mencarinya bisa pakai rumus Pythagoras. Kalau hafal triple, gunakanlah triple Pythagoras. Jadi 10 gandengannya sama 24. Satunya lagi adalah 26. Ini adalah angka triple Pythagoras. Sehingga untuk mencari luas topi sama dengan luas selimut. Luas selimut kerucut. L selimut. Sama dengan rumusnya adalah Pi R S. Pi-nya jari-jarinya 10 berarti tidak kelipatan 7, berarti Pi-nya menggunakan 3,14. Dikali R-nya adalah 10 dikali S-nya adalah 26. Sama dengan 26 kali 10, 260. 260 dikali 3,14. Hasilnya yaitu 816,4 cm
persegi. Jadi kertas yang dibutuhkan adalah 816,4 cm persegi. Kita lanjutkan contoh nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Hitunglah luas permukaan bola yang volumenya 904,32 cm3 dengan pi-nya adalah 3,14. Kita tulis dulu yang sudah diketahui sambil coret-coret ya. Kita sambil coret-coret. Yang diketahui adalah volume. Tulis saja V. V-nya sama dengan 904,32. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan bola, masih ingat ya rumusnya ya? Yaitu 4πr². Berarti kita membutuhkan R. Padahal di sini R-nya belum diketahui. Kita cari dulu R-nya dari mana? Otomatis dari yang sudah diketahui. Nah, bawahnya volume. Di sini tulis rumusnya. Volume bola yaitu 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan sebelah kanannya aja, yaitu 904,32. 4/3 pi-nya sudah ada petunjuknya, yaitu 3,14 dikali R² sama dengan 904,32. Maaf, ini tulisannya tidak begitu bagus, apa ya? Ya, 4 kali 3,14 ini dikali ya ini, yaitu 12,56 per 3 dikali R², berarti ini R² sama dengan 904,32. Dengan demikian R² sama dengan 904,32 dikali, nah ini perkalian dipindah menjadi pembagian. Pembagian pecahan tinggal dikali dibalik. 3 per 12,56. Kebetulan 12,56 dengan 904,32 bisa dicoret. Nah, dapat berapa ini? 72. Sehingga saya lanjutkan ke sini. R² sama dengan 72 dikali 3 dikali ini, yaitu 216. Oh maaf, ini R pangkat 3 ya. Sehingga R sama dengan pangkat dipindah menjadi akar. Akar pangkat 3 dari 216. R sama dengan akar pangkat 3 dari 216 yaitu 6. Setelah ketemu R-nya baru kita mencari luas. Luas bola yaitu 4 pi R² sama dengan 4 pi-nya pakai, karena di sini R-nya tidak bisa dibagi 7, berarti pi-nya pakai 3,14 dikali R-nya yaitu 6 dikali 6. Ya, 4 kali 3,14 yaitu 12,56. 6 kali 6 36. 36 dikali 12,56. Hasil akhirnya yaitu 452,16 cm
persegi. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nomor 9. Sebuah kerucut dibuat dari selembar karton berbentuk setengah lingkaran yang berdiameter 20 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut tersebut. Nah, ini ada karton berbentuk setengah lingkaran. Diameternya adalah 20, sini sampai sini 20, berarti jari-jarinya separuhnya. Separuhnya 20 yaitu 10. Saya singkat R1-nya 10. Ini mau dibuat kerucut. Bentuknya nanti berarti seperti ini. Nah, ini menjadi kerucut. Ini berarti ini di sini nanti sebagai titik puncaknya di sini. Nah, ini titik puncaknya di sini ya. Kemudian dilengkukkan jadilah sebuah kerucut. Ininya bolong. Ya. Di sini yang ditanyakan adalah berapa jari-jari kerucutnya. Kalau jari-jari setengah lingkarannya sudah ada, yang ditanyakan ini jari-jari kerucutnya. Kebetulan ini kalau di dalam kerucut, ini kalau saya lipat, ini sampai sini, ini sebagai garis pelukis. Nah, ini sampai sini garis pelukis. Jadi, jari-jari karton sama dengan garis pelukis kerucut. Nah, jari-jari karton tadi saya singkat R1 sama dengan garis pelukis kerucut adalah S, saya singkat S. Panjangnya sama, yaitu sama-sama 10 cm. Nah, luas selimut kerucut, karena ini di karton itu setengah lingkaran, ini di dalam kerucut, ini yang ungu, warna ungu, ini sebagai luas selimut kerucut. Jadi luas selimut kerucut ini yang warna ungu itu besarnya sama dengan luas karton. Nah, ini luas kartonnya ini setengah lingkaran ini. Luas selimut kerucut dirumuskan adalah PRS. R-nya menggunakan R yang kedua. Sama dengan luas kartonnya adalah setengah lingkaran. Berarti setengah kali luas lingkaran PR kuadrat. R-nya adalah R1. Ini lingkarannya R1. Kalau kerucut adalah R-nya R2. Nah, berarti PR dikali S-nya ketemunya 10 sama dengan setengah dikali, ini setengah ya, kali Pi dikali R kuadrat. 10 kali 10, ini R1-nya, ini 10 kali 10. Nah, kebetulan sebelah kiri dengan kanan sama-sama ada Pi, kita coret aja. Kemudian angka 2, kebetulan di sini juga bisa dicoret dengan 10 dibagi 2 yaitu 5. Sehingga R2 dikali 10 yaitu 10 R2 sama dengan 5 kali 10 yaitu 50. Dengan demikian R2-nya yaitu 50 dibagi 10. R2-nya ketemunya adalah 5 cm. Kita lanjutkan contoh nomor 10. Sebuah bandul logam terdiri atas gabungan sebuah kerucut dan belahan bulat yang berdiameter 12 cm dan tinggi kerucut 8 cm. Alas kerucut berimpit dengan belahan bulat. Hitunglah yang pertama berat bandul. Jika berat 1 cm kubik logam sama dengan 8 gram. Yang kedua, luas permukaan bandul. Nah, ini gambar bandulnya seperti ini. Diameternya 12 cm. Ini diameter belahan bola dengan diameter kerucut, karena ini berimpit jadi satu, berarti diameter belahan bola sama dengan diameter kerucut. Diameternya 12 cm, berarti jari-jarinya separuhnya 12 yaitu 6. Jadi panjangnya sini sampai sini 6. Tingginya 8, sini sampai sini 8. Kebetulan di sini pertanyaan B adalah mencari luas permukaan. Di sini ada kerucut. Untuk mencari luas permukaan menggunakan kerucut berarti nanti menggunakan S. Sekalian kita cari S-nya dulu atau garis pelukis, letaknya di sini. Antara jari-jari tinggi dan garis pelukis membentuk segitiga siku. Di sini 6, sini 8. Triple Pythagoras apa bukan ini? 6, 8. Triple ya. Nah, S-nya berarti sininya adalah 10. Jadi 6, 8, 10 triple Pythagoras. Yang belum hafal triple bisa menggunakan rumus Pythagoras. Tapi lebih enaknya kalau sudah hafal. 6, 8, 1-nya berapa? 10 gitu ya. Nah, setelah itu kita mencari volume bandul. Kebetulan ini bandulnya terdiri dua benda, yaitu kerucut dan belahan bola.
Maka tinggal jumlahkan aja volume kerucut ditambah volume belahan bulat. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 πr kuadrat dikali T ditambah volume belahan bulat 2/3 πr pangkat 3 sama dengan 1/3 dikali pi-nya menggunakan 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya 6. 6 bukan kelipatan 7, maka pi-nya pakai 3,14. R-nya 6, R kuadrat berarti 6 kali 6, T-nya 8. Ditambah 2/3, pi-nya 3,14 dikali R pangkat 3. R-nya 6, berarti 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6. Ada angka pecahan, kalau bisa dicoret-coret aja. Kebetulan angka 3 dengan angka 6 ini bisa dicoret ya. 6 bagi 3 yaitu sisanya masih 2. Yang belakang juga sama. 3 dengan 6 bisa dicoret, 6 bagi 3 yaitu 2. Sehingga hasil perkalian yang depan ini hasilnya adalah 301,44 ditambah perkalian yang belakang ini hasilnya 452,16. Setelah itu dijumlahkan hasilnya 753,6 cm3. Ini baru ketemu volume. Nah, padahal yang ditanyakan berat. Nah, tadi sudah ada petunjuk ya. 1 cm3 beratnya sama dengan 8 gram. Nah, ini padahal 753. Berarti untuk mencari berat bandul tinggal 753,6 kalikan 8. Karena tadi 1 cm3 beratnya sama dengan 8 gram. 753 dikali 6, 753,6 dikali 8 hasilnya adalah 6028,8. Satuannya menjadi gram. Kita lanjutkan yang nomor 2. B. Luas bandul. Masih ingat ya luas ya? Kalau mencari luas tidak boleh, kalau ini misalnya 2 benda tidak boleh luas belahan bulat tambah luas kerucut. Karena konsep luas itu adalah mencari permukaannya saja, kulitnya saja. Nah, berarti kita dari kulit yang paling atas dulu. Permukaan yang atas, luarnya saja ini namanya luas selimut kerucut. Kemudian permukaan yang bawah ini, yang oranye, permukaan yang bawah, di luarnya saja, kulitnya saja namanya setengah luas bulat, bukan luas belahan bulat ya. Kalau belahan bulat ini beserta tutupnya ini. Padahal ini belahan bulat ini tutupnya ini letaknya di dalam. Yang permukaan itu ininya saja. Nah, jadi yang di luarnya saja. Jadi luas selimut kerucut ditambah setengah luas bulat. Luas selimut kerucut rumusnya PRS ditambah setengah luas bulat yaitu 4 PR kuadrat. Angka 2 kebetulan bisa dicoret dengan 4. 4 dibagi 2 yaitu 2. Sehingga Pi-nya pakai 3,14, R-nya 6, S-nya 10. Tadi sudah dicari di awal ya. Ditambah 1 kali 2 yaitu 2. Pi-nya 3,14 dikali R-nya 6 kali 6. 6 kali 10, 60 dikali 3,14 yaitu 188,4. Ditambah 2 kali 3,14 kali 6 kali 6. 226,08. Satuannya dijumlahkan hasilnya adalah 414,48. Satuannya cm persegi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh nomor 11. Gambar berikut menunjukkan tabung dengan bola yang menyinggung sisi alas, sisi atas, dan selimut tabung. Tentukan perbandingan volume tabung dengan volume bola. Nah, ini tidak ada ukurannya sama sekali. Mari kita amati gambarnya. Ini ada bola. Bolanya letaknya di dalam tabung. Bolanya menyinggung sisi atas, sisi alas, dan sisi samping kanan kiri alias selimut tabung. Nah, kalau diamati di sini berarti kalau dari sini sampai sini di dalam bola namanya diameter. Kalau dari sini sampai sini di dalam tabung namanya diameter. Jadi jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung. Kalau di dalam bola ini sampai sini namanya jari-jari. Kalau di dalam tabung ini sampai sini namanya jari-jari.
Jadi jari-jarinya tabung sama dengan jari-jari bola. Kesimpulan yang kedua. Nah, tinggi tabung adalah jarak antara sisi atas dengan sisi alas. Tinggi tabung ini kalau ini di dalam bola, ini sampai sini namanya diameter ya. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari. Tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari. Bisa dipahami ya? Ini tinggi tabung saya nyatakan dengan T sama dengan 2 jari-jari. Jari-jari saya singkat R. Jadi T-nya sama dengan 2R. Yang ditanyakan volume tabung banding volume bola. Volume tabung adalah pi R kuadrat dikali T dibandingkan 4/3 pi R pangkat 3. Pi R kuadrat dikali T-nya tadi, T-nya sama dengan 2R ya. Ini T-nya saya ganti dengan 2R. Banding 4/3 pi R pangkat 3. Kita kalikan dulu. Pi R kuadrat dikali 2R. Ini ada R kuadrat, ini R. R kuadrat dikali R. Jadi ini R pangkat 3. 2-nya saya taruh depan, jadi ini 2 pi R pangkat 3 banding 4/3 pi R pangkat 3. Kebetulan di sebelah kiri ada pi, sebelah kanan ada pi, kita coret aja. Sebelah kiri ada R pangkat 3, sebelah kanan juga ada R pangkat 3, sehingga tinggal 2 banding 4/3. Banding itu sama aja pembagian. Ya, pembagian pecahan tinggal dikali dibalik. Dikali angkanya 4/3 menjadi 3/4. Angka 4 ini bisa dicoret dengan 2. 4 dibagi 2 yaitu sisanya masih 2. Sehingga hasil akhirnya 3/2. Dengan demikian, volume tabung banding volume bola sama dengan 3/2. Kita lanjutkan contoh nomor 12. Gambar di samping menunjukkan kap lampu. Nah, ini kap lampu. Yang ini yang daerah ini yang putih sampai sini ini kap lampu. Dengan jari-jari lingkaran atas 5 cm. Ini 5 cm jari-jarinya. Dan jari-jari lingkaran bawah adalah 10 cm. Sini sampai sini 10 cm. Hitunglah luas bahan yang digunakan untuk membuat kap lampu tersebut. Kap lampunya berarti daerah ini ya. Nah, kebetulan kap lampu itu yang sini bolong, ini juga bolong. Berarti mencarinya ini yang ini aja. Kalau yang ini saja di dalam kerucut namanya selimut. Tapi selimutnya dari sini sampai sini aja. Maka kita butuh bantuan ini. Nah, supaya membentuk kerucut. Ini saya bikin garis bantu. Nah, garis bantunya di sini adalah panjangnya S-nya 8. Kalau sini sampai sini 12. Jadi kerucutnya ada 2 ini. Ini kerucut kecil, ini kerucut besar. Ini sebagai bantuan untuk mencari luas kap. Untuk kerucut besar, R1 sama dengan 10. Ini 10. Dan S-nya, garis pelukisnya sini sampai sini adalah 20. 8 tambah 12 yaitu 20. Untuk kerucut kecil berarti yang garis putus-putus ini, R-nya adalah 5, ini R2 ya, kerucutnya yang kecil, dan S-nya adalah 8. Luas bahan yang digunakan, mencarinya, kita pakai luas selimut kerucut keseluruhan, berarti yang besar. Luas selimut kerucut yang besar, ini ya, semuanya. Dikurangi luas selimut kerucut yang kecil, dikurangi yang ini. Jadilah ini sampai sini. Jadi mencarinya luas selimut kerucut besar dikurangi, dipotong dengan luas selimut kerucut yang kecil. Maaf, ini kecil ya, bukan besar. PRS, luas selimut rumusnya PRS dikurangi PRS. Kalau besar ini R1S1, kalau kecil R2S2. P-nya menggunakan 3,14 dikali R-nya yang besar 10, S-nya yang besar 20. Dikurangi 3,14 dikali R-nya 5, S-nya 8. Hasil perkalian yang depan adalah 628 dikurangi perkalian yang belakang hasilnya 125,6. Sehingga hasil pengurangannya yaitu
502,4 cm persegi. Jadi luas luas bahan yang digunakan untuk membuat kap lampu tersebut adalah 502,4 cm persegi. Kita lanjutkan contoh yang terakhir, nomor 13. Gambar berikut menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari belahan bola, tabung, dan kerucut. Kalau contoh sebelumnya terdiri hanya belahan bola dan kerucut ya, ini gabungan 3 bangun ruang. Hitunglah yang pertama volume benda itu. Yang kedua luas permukaan benda itu. Nah ini bangunnya ini ya. Ini belahan bola, tabung, kerucut berimpit jadi satu. Ini garis sini sampai sini kalau saya tarik ke dalam, ini ada angka 6 cm, berarti ini sebagai diameter. Jadi diameternya ini belahan bola sama diameter kerucut sama. Jadi diameternya 6 cm, berarti jari-jarinya separuhnya dari 6 yaitu 3 cm. Kemudian angka dari sini sampai sini menunjukkan tinggi tabung. Jadi tinggi tabungnya adalah 10 cm. Kemudian garis ini sampai sini kalau saya tarik ke dalam, panjang ini sampai sini kalau di dalam kerucut namanya tinggi kerucut sama dengan 4 cm. Kebetulan di sini yang ditanyakan ada luas permukaan. Pada luas permukaan ini ada kerucut, berarti kita cari S. Karena untuk mencari luas kerucut nanti membutuhkan S. S adalah garis pelukis. Nah, kebetulan sini jari-jarinya 3. Di sini sampai sini 4, membentuk siku-siku 3, 4. Angka triple apa bukan? Triple ya. Satunya berapa? 5 ya? Nah, 5. Jadi S-nya adalah 5. Karena 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Jadi kalau sudah hafal triple, gunakanlah triple. Lebih cepat dan lebih mudah. Kita lanjutkan. Setelah ukurannya ditulis, kita lanjutkan pertanyaan pertama, mencari volume benda. Karena ini terdiri 3 benda, tinggal jumlahkan aja. Saya mulai dari ujung sini, yaitu volume kerucut, tambah volume tabung, tambah volume belahan bola. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat kali T ditambah pi R kuadrat kali T, ini volume tabung, ditambah volume belahan bola 2/3 pi R pangkat 3. Kita lanjutkan bareng-bareng dari rumah sambil coret-coret ya. Ayo sambil coret-coret di rumah. Sama dengan 1/3 dikali pi-nya, karena jari-jarinya di sini 3 tidak bisa dibagi 7, maka menggunakan pi 3,14. Dikali R-nya 3, dikali 3, dikali T. T kerucut, hati-hati ada T kerucut, T tabung ya, jangan kebalik. T-nya kerucut yaitu 4. Ditambah pi-nya 3,14 dikali R kuadrat, R-nya 3, dikali 3, dikali T-nya, ini T tabung. T tabungnya adalah 10. Dikali. Ditambah 2/3. Sambil coret-coret bareng-bareng di rumah untuk memperlancar ya. Dikali 3,14. Dikali R pangkat 3. R-nya adalah 3, berarti 3 kali 3 dikali 3. Kalau ada yang bisa coret aja dari depan. Angka 3 ini bisa dicoret dengan 3 ya. Ini tidak ada, ini coret dengan ini. 3 dengan ini. Sehingga hasilnya 3,14 dikali 3 kali 4 yaitu 12. Hasilnya yaitu 37,68. Ditambah 3,14 dikali 3 kali 10. 3 kali 10 yaitu 30. 30 dikali 3 kali 3 9. 9 kali 10 90 dikali 3,14. Hasilnya yaitu 282,6. Ditambah
2 kali 3,14 dikali 3 kali 3, hasilnya adalah 56,52. Sehingga kita jumlahkan ini, dijumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini, hasil akhirnya adalah 376,8 cm3 satuan volume. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan yang V. V adalah mencari luas permukaan. Hati-hati untuk mencari luas permukaan tidak boleh dijumlahkan seperti volume tadi ya. Luas kerucut tambah luas tabung tambah luas bulan-bulan. Yang dicari, untuk mencari luas kita lihat hanya kulitnya saja, permukaannya saja. Jadi luas benda ini terdiri dari yang paling atas, ini luarnya saja namanya luas selimut kerucut. Ditambah ini yang permukaan luarnya saja namanya luas selimut tabung. Ditambah yang ini yang permukaan luarnya saja namanya setengah luas bulat. Nah, kita sambil coret-coret. Nih. Luas selimut kerucut rumusnya PRS ditambah luas selimut tabung 2 PRT ditambah setengah 4 PR kuadrat. Kita coret-coret bareng-bareng ya. Nah, ini angka 2 bisa dicoret dengan angka 4, hasilnya adalah 2. Sama dengan I-nya pakai 3,14 dikalikan jari-jarinya 3 dikalikan S-nya yaitu tadi sudah dicari di awal ya, 5 ya ketemunya ya. Ditambah 2 kali 3,14 dikali R-nya yaitu 3 dikali T, hati-hati ini T apa? T tabung ya. T tabungnya adalah 10. Ditambah 1 kali 2 yaitu tetap 2 dikali Pi-nya adalah 3,14 dikali R-nya yaitu 3, R kuadrat berarti 3 kali 3 sama dengan 3 kali 5, 15 dikali 3,14 yaitu 47,1 ditambah 2 kali 3,14 dikali 3 dikali 10 188,4 ditambah 2 kali 3,14 dikali 3 kali 3 56,52. Nah, tulisannya ya, ini tulisan dalam dokter tidak jadi. Ini tinggal jumlahkan aja. Nah, dijumlahkan ketiganya hasilnya yaitu 292,02 cm persegi. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, ini Bu Eri punya latihan, nanti silakan dicoba di rumah untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian sampai mana. Ya. Yang pertama, keliling alas sebuah tabung adalah 22 cm dan tinggi tabung 9 cm. Tentukan luas sisi tabung tersebut. Pi-nya ada petunjuknya 22/7. Nomor 2, volume sebuah kerucut adalah 1232 cm3 dan panjang jari-jari alasnya 7 cm. Tentukan luas selimut kerucut tersebut. Pi-nya pakai 22/7. Nomor 3, sebuah bola logam yang berjari-jari 6 cm dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air. Bila jari-jari alas tabung 10 cm,
Tentukan tinggi air yang naik pada tabung tersebut. Nomor 4. Sebuah kubah masjid berbentuk belahan bola dengan diameter 10 meter akan dicat ulang. Jika biaya pengecatan adalah Rp75.000 per meter persegi, tentukan biaya yang dibutuhkan untuk mengecat kubah tersebut. Nomor 5. Tentukan volume, pertanyaannya ada dua, jadi nanti jawabannya yang mencari volume dan mencari luas permukaan. Tentukan volume dan luas permukaan bangun pada gambar di bawah ini. Ini gambar pertama A, mencari volume dan luas. Ini gambar yang kedua, mencari volume dan luas. Saya kira cukup sekian ya. Apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah hitung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.